2 minggu pertama harus diberikan PPI dosis ganda. Terserah mau golongan mana tadi, yang 5 itu ya. Nah, itu yang disebut sebagai PPI test tadi itu. Sobat ID, kembali lagi bersama saya dan Dr. Willy di sini. Pasti Sobat ID penasaran nih mengenai bagaimana sih mendiagnosis suatu penyakit MAH, dokter. Terkait tadi juga dokter menyebutkan mengenai endoskopi. Mungkin bisa dijelaskan, Dok? Ya, jadi sebelum kita memberikan pengobatan tentu kita perlu melakukan penegakan diagnosis ya. Artinya memastikan apakah ini benar penyakit MAH atau penyakit lain yang menyerupai sakit MAH gitu. Nah, kalau sakit MAH itu ada beberapa penyakit yang sebenarnya udah ada kriteria diagnosisnya. Misalnya pada orang-orang dengan dispepsia, sindroma dispepsia, itu penegakan diagnosisnya bisa dengan klinis saja. Artinya dari wawancara dengan pasien, apakah keluhannya memang khas ke sana, ada mual, muntah, nyeri ulu hati, kembung, begah, bersendawa dan lain-lain. Dan dari dokter bisa mengarahkan kemungkinan diagnosisnya apakah hanya dispepsia ya, atau kalau dia ada tanda-tanda alarm. Tanda alarm itu misalnya orangnya mual muntah tapi ada darah, ada berak hitam, kemudian ada penurunan berat badan yang bermakna, biasanya lebih dari 10% dalam 1 bulan, tapi dia sakit MAH gitu. Kemudian dia tidak bisa makan, nyeri menelan, susah menelan, ya kan? Nyeri menelan tuh odinofagi ya, kalau susah menelan tuh dispagi. Ini tanda alarm. Lalu ada orang yang sakit MAH tapi anemi, HB-nya rendah. HB-nya rendah misalnya di bawah 10 gitu ya. Jadi kelihatan. Nah, itu kan harus, kita tidak bisa menerangkan dari mana HB-nya turun. Nah, ini kan tanda alarm. Nah, orang-orang dengan sakit MAH yang ada tanda alarm itu wajib dilakukan pemeriksaan endoskopi saluran cerna bagian atas ya. Kalau bahasa kedokterannya itu esophago-gastro-duodenoskopi, karena kita melihat esophagus, gaster dan duodenum ya. Jadi endoskopi itu kita masukkan alat teropong fiber optik melalui mulut, kemudian masuk ke rongga mulut, ke kerongkongan lambung usus 12 jari ya. Nah, itu bisa dengan pembiusan umum, bisa juga tanpa pembiusan umum, tergantung kondisi pasien. Kalau pada anak-anak itu wajib di pembiusan umum ya. Nah, kemudian ada penyakit lain seperti GERD tadi misalnya. GERD itu sebenarnya diagnosisnya tidak harus endoskopi. Walaupun untuk menentukan GERD dan NERD itu harus endoskopi ya, tapi bisa secara klinis. Misalnya kita menggunakan kriteria tadi, ada regurgitasi, kemudian ada heartburn. Kalau ini khas, itu bisa kita diagnosis 90% itu GERD. Kemudian ada penuntunnya, kalau dokter-dokter misalnya bisa menggunakan di puskesmas itu GERD-Q. GERD-Q itu bisa diisi, kalau nilainya lebih dari 8 itu yakin itu GERD. Tanpa endoskopi kita bisa. Lalu diterapi selama 2 minggu. Kalau diterapi 2 minggu dengan PPI, kemudian dites ulang GERD-Q-nya. Kalau dia menurun bermakna ya udah pasti. Jadi tanpa endoskopi. Artinya di layanan primer di puskesmas, GERD itu bisa didiagnosis tanpa endoskopi. Ya, tapi kalau ada tanda alarm tadi sebaiknya kirim saja, endoskopi Dok, ya. Selain endoskopi, Dok, apakah ada alat atau cara diagnosis yang lain? Terutama misalnya tadi untuk kuman Helicobacter misalnya, Dok. Ya. Nah, kuman Helicobacter pylori ini juga penting ya, bisa dilakukan pemeriksaan, tapi saya atau kami di perhimpunan tidak menganjurkan pemeriksaan serologi. Jadi jangan diperiksa melalui darah, karena biasanya banyak false negatif atau positif palsu gitu ya. Nah, jadi tidak digunakan serologi. Serologi hanya dipakai untuk penelitian di populasi, tapi tidak untuk diagnostik. Nah, kalau untuk diagnostik itu bisa pakai breath test, urea breath test, UBT. Itu ditiup, kemudian nanti dikirim hasilnya, nanti akan keluar tuh positif atau negatif. Lalu kalau kita melakukan pemeriksaan endoskopi atas, ya biasanya saya melakukan langsung pemeriksaan rapid urease test.
Oh, Jadi diambil bisa jaringan sekalian. lambung karena dia paling sering menimbulkan gastritis antrum. Kita ambil jaringan di antrum itu di bagian lambung bagian belakang yang dekat ke muara usus 12 jari. Kita cubit lalu kita tanam ke dalam perbenihan. Nah, lalu ditunggu 1 jam hasilnya. Kalau dia positif biasanya berubah dari warna kuning menjadi warna merah medianya. Nah, kalau dia positif kita harus obatin ya. Selain mengobati lambungnya, kita bunuh kumannya. Tapi bisa juga pemeriksaan PA. Jadi waktu kita mengendoskopi di biopsi diambil jaringannya beberapa ya biasanya 6 cubitan gitu diperiksa di dokter sejawat kita di PA ya. Itu juga bisa ya. Nah, jadi yang penting jangan serologi. Nah, UBT itu ada di Pontianak. Jadi di Pontianak ada pemeriksaan UBT. Memang tidak semua laboratorium bisa ya. Itu bisa diperiksa. Kalau positif ya harus diobatin. Iya, jadi sobat ID mungkin di sini ada sejawat-sejawat kita juga ya dok ya di layanan primer. Kalau misalnya tadi secara scoring dan anamnesis PMFACE itu sudah tegak, tidak perlu iya dia bisa langsung diterapi ya dok ya. Tapi kalau tadi ada alarm sign, jadi sebaiknya memang dikirim ke rumah sakit ya dok. Karena takutnya kita nanti menemukan sesuatu yang yang kalau terlambat diobati nanti tidak menolong pasien. Taruhlah misalnya keganasan atau ulkus yang malignan, dia bentuknya ulkus borok, tetapi kalau di PA itu sudah ada metaplasia, displasia, sudah mulai ada perubahan. Perlu diterapi. Ya jadi bisa juga endoskopi ini untuk screening ya dok ya? Untuk screening. Kalau rumah sakit di Pontianak dan sekitarnya apakah sudah banyak center-center untuk endoskopi nih dok? Banyak rumah sakit yang sudah mempunyai fasilitas endoskopi ya, bahkan di luar Pontianak juga ada ya, bisa dilakukan dan mereka di cover oleh BPJS sebenarnya ya, ditanggung juga endoskopi ya BPJS. Dan persiapannya sederhana karena endoskopi atas cukup puasa saja 6 jam ya, kecuali pada kasus tertentu bisa lebih lama puasanya. Misalnya pada diabetes saya anjurin puasanya paling tidak 8 jam ya. Tapi kalau tidak ada diabetes 6 jam cukup. Artinya karena ini kan orang sakit mah. Kalau kita puasakan kadang dia nggak mampu. Jadi biasanya kalau saya anjurkan puasa jam 3 subuh ya kan, sambil tidur puasa, bangun pagi hanya boleh sikat gigi kumur-kumur, jam 9 sudah bisa di endoskopi ya. Nah ini penting ya dok ya, kalau ternyata yang BPJS juga ini di cover jadinya gratis ya dok ya. Yang penting ikuti alur aja ya dok ya, berarti dari vaskes primer terus ke rumah sakit. Kalau yang tidak BPJS dok, apakah pemeriksaan ini cukup mahal atau tidak dok? Nah tergantung rumah sakit, beda-beda ya. Memang ini kan ini kan pemeriksaan canggih. Pemeriksaan canggih, kemudian resiko juga ada ya, walaupun tidak seperti operasi pada umumnya gitu ya. Nah, cukup puasa saja. Nah, kisarannya mungkin kalau di Pontianak tuh antara 1,9 sampai 4 juta lah. Masih bisa. Nah, pembiusan juga mempengaruhi tarif kan. Kalau orangnya dibius tentu lebih mahal dibanding kalau dia bius lokal saja. Itu perlu rawat inap dok? Endoskopi atas tidak memerlukan atau tidak harus rawat inap. Tapi pada umumnya kalau mereka yang menggunakan asuransi itu rawat inap. Asuransi rawat inap. Kemudian kalau ada penyakit komorbid misalnya, orangnya mau diendoskopi tapi ada riwayat penyakit jantung. Nah, biasanya kan kita konsul ke sejawat jantung dulu. Kalau sejawat jantung mengizinkan, kita kerjakan. Nah itu bisa aja dirawat. Tapi pada umumnya sebagian besar endoskopi atas itu bisa rawat jalan ya, rawat jalan. Dan kalau dia dengan pembiusan mungkin perlu menunggu beberapa jam sesudah tindakan baru pulang. Tapi kalau dia menggunakan misalnya pembiusan lokal, kemudian diberi penenang sedikit, mungkin tidak perlu lama-lama. Nah jelas sekali ya untuk diagnosis dan alurnya sampai ke biaya tadi ya. Nah jadi jangan khawatir ya sobat ID ya, kalau misalnya merasa ada gejala-gejala tadi yang disebutkan atau ada alarm sign ya, jangan ragu untuk datang ke pusat layanan medis terdekat ya. Bisa ke puskesmas, kemudian nanti bisa dirujuk atau langsung ke rumah sakit ya dok ya. Terutama kalau yang tidak menggunakan asuransi kan bisa langsung ya dok ya. Bisa langsung. Bahkan sekarang ya
saya banyak nanganin pasien datang permintaan sendiri. Ya. Artinya tidak ada Indikasi. tidak ada pengantar dari dokter. Iya, bisa Orang yang langsung. sudah berpuasa datang, ya kita layani juga. Iya. Karena kan biar bagaimanapun sepanjang ada indikasi untuk pemeriksaan. Kedua tadi seperti Iya. Dokter Eka bilang, apakah endoskopi juga masuk ke program medical check up? Iya. Pada sebagian kasus misalnya orang-orang atau masyarakat atau keluarga yang mempunyai riwayat keluarganya misalnya kanker di Iya. saluran cerna itu biasanya mereka kalau ada sakit mah mereka minta untuk dilakukan medical check up endoskopi Iya. sekalian memeriksa kuman tadi ya. Iya. Ya, karena dia kan faktor risiko salah satu penyebab dari tumor lambung kan, Helicobacter pylori. Jadi biasanya mereka juga. Jadi Bisa. banyak yang tidak dengan pengantar. Nah, kemudian ada dari puskesmas ya. Tadi kalau menggunakan BPJS ya ikuti aja alurnya BPJS ya. Iya. Baik dok. Kemudian sekarang kita ke pengobatan. Tadi dokter juga menyebutkan pengobatan. Bagaimana sih pengobatan penyakit MAH ini dok? Apakah kadang masyarakat suka nanya nih dok, apakah minum obat MAH ini harus seumur hidup, harus berapa bulan, atau hanya kalau kambuh saja? Gimana dok? Iya. Jadi sebelum kita ke cara pengobatan, saya ingin menyampaikan dulu ada beberapa modalitas pengobatan oral ya, artinya diminum atau diinjeksi pada pasien-pasien dengan gangguan lambung. Yang paling terkenal itu antasida. Antasida mereknya macam-macam, jenisnya banyak sekali, ada yang sirup, ada yang tablet ya. Yang kedua H2RA. H2RA itu mungkin di puskesmas atau di masyarakat awam kenal dengan ranitidin. Ranitidin, pamotidin, itu H2RA ya. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya golongan PPI, jadi proton pump inhibitor. Proton pump inhibitor itu ada 5 kelas ya, mulai dari yang paling tua tuh omeprazol, ada lansoprazol, lalu pantoprazol, rabeprazol, terakhir tuh esomeprazol. Nah, sekarang muncul lagi kalium channel blocker, ya, itu yang baru ya, itu sudah ada di Pontianak juga ada ya. Lalu yang lain-lain ada obat-obat simptomatik, misalnya mukoprotektif seperti sukralfat. Ya, orang awam nyebutnya sirup pink karena warnanya kebanyakan pink ya. Sirup pink itu juga bisa dipakai. Nah, tentu nih dokter-dokter sudah tahu kapan menggunakan obat-obat ini gitu ya. Nah, lalu kalau kita bicara tentang bagaimana pengobatan penyakit MAH, tadi kita lihat kalau dia dispepsia saja, dispepsia sindrom, tentu pengobatannya pada umumnya sekarang orang lebih banyak pengobatan itu yang kita anut adalah bukan step up lagi ya, tapi dari yang dosis tinggi ke bawah gitu ya. Jadi ke bawah, dari PPI turun ke bawah, bukan dari antacid naik ke PPI gitu ya. Nah, jadi ya tergantung apa yang tersedia di tempat kita. Ya, kalau di puskesmas misalnya ada PPI golongan omeprazol atau lansoprazol itu bisa dipakai. Kombinasi dengan antasida bisa. Nah, ada juga pertanyaan biasanya, bisa nggak PPI itu dikombinasi dengan H2RA? Bisa kalau misalnya dia indikasinya kuat. Misalnya pada kasus-kasus yang seperti tadi GERD, ada yang namanya GERD refractor. GERD refractor itu sebenarnya bisa didiagnosis dengan pH-metri, kemudian ya kan penggunaan modalitas impedan, pH monitor gitu. Tapi di tempat kita kan nggak ada. Di tempat ada di RSCM itu ada di Jakarta, tapi di kebanyakan center nggak punya. Nah, jadi kita biasanya bisa menggunakan kombinasi PPI dengan H2RA. Misalnya PPI-nya diberikan malam hari, pagi hari, kemudian H2RA-nya malam hari, misalnya itu bisa aja ya. Tapi kalau kita perbandingkan head to head gitu, artinya kalau PPI dibanding dengan H2RA dengan ranitidin, pamotidin dalam kasus misalnya dispepsi atau ulkus, banyak penelitian atau hampir semua penelitian mengatakan ya PPI lebih superior daripada H2RA dalam menekan produksi asam. Jadi ya akhirnya berpikirnya ya nggak rasional dong kalau dikombinasi, toh PPI lebih
Iya. lebih superior. Kenapa dikombinasi dengan yang kurang superior gitu, seperti itu ya. Jadi ya pengobatan kan bersifat individual ya. Jadi ya Iya. silakan dokter melihat pasiennya, kemudian mengamati atau menilai pasiennya sesudah diterapi beberapa waktu gitu. Nah itu pengobatan. Jadi pengobatan umum pada penyakit mah tuh memang berdasarkan pada obat yang sudah ada ini. Nah Iya. kombinasinya seperti apa ya itu silakan ya. Nah khusus untuk GERD, nah ini yang kadang-kadang apa ya, mungkin kita salah kaprah gitu ya. GERD itu ya bisa diatasi dengan PPI. Cuman kalau kita pertama kali mengobati atau inisial dosnya itu harus dosis ganda pada GERD. 2 minggu pertama harus diberikan PPI dosis ganda. Terserah mau golongan mana tadi, yang 5 itu ya. Nah, harus dosis ganda. Jadi misalnya kalau misalnya kita punya esomeprazol 40 mili, berarti kalau kita mau mengobati GERD 2 minggu pertama itu mesti 80 mili. Ya, jadi di double dose. Berapa lama? 2 minggu. Nah, itu yang disebut sebagai PPI test tadi itu. Jadi PPI test, proton pump inhibitor test itu adalah terapi awal untuk pasien-pasien GERD. Dia berfungsi sebagai satu treatment pengobatan, kedua sebagai diagnostik. Iya. Jadi apakah dia membaik gitu ya, dok ya? Jadi waktu pertama datang kan tadi kita periksa GERD Q-nya, wawancara, dihitung GERD Q-nya misalnya 10. Kemudian kita obatin dengan PPI dosis ganda selama 2 minggu. Lalu kita kembali lagi pasiennya 2 minggu, kita periksa lagi GERD Q-nya. Kalau dia menurun dari 10 jadi 2 atau jadi 3, itu kan bermakna perbaikan klinis. Berarti diagnosenya GERD. Iya, selain mengobati juga diagnostiknya jadi tegak ya dok. Jadi yang ini yang tadi saya bilang ya nggak dibutuhkan endoskopi. Nah sekarang sesudah 2 minggu mau diapain? Kita tahu pedoman kita pengobatan GERD tuh minimal 8 minggu. Berarti 6 minggu berikutnya kita lanjutin pengobatannya, tapi dengan dosis yang diturunkan. Nah tadi di double kan turunin, jadi dosis biasa. Dosis biasa. Nah sesudah itu kita lihat lagi sesudah 8 minggu. Kalau sudah 8 minggu dia kelihatannya lebih membaik ya, jadi dia bersifat stabil, kita bisa melakukan pengobatan on demand. Pengobatan on demand itu artinya ya kalau ada keluhannya, kalau mulai rasa mau kumat kita langsung kasih obat lagi. Makanya yang paling penting sebenarnya edukasi ke pasiennya, ya, diedukasi. Karena kadang pasien merasa sudah enakan, sudah nggak ada gejala, nggak lanjut obatnya nih dok. Padahal belum 8 minggu misalnya. Belum tuntas. Iya, sobat ID ini penting ya. Jadi kalau misalnya diberikan terapi tadi contohnya adalah pada GERD. Kalau memang dimintanya sampai 8 minggu ya tuntaskan gitu ya. Baru setelah itu kalau ada gejala saja ya dok ya. Jadi on demand terapi ya. Iya. Ini juga menarik nih untuk sejawat dokter umum ya. Ini seminar gratis ya. Iya benar ya. Iya, nah, jadi kadang-kadang kan kita suka keliru menginterpretasikan. Padahal itu sudah ada dalam pedoman tata laksana kita ya untuk GERD dan dispepsia itu. Ya, semoga kalau di Vaskes Primer ini obat-obatannya tersedia dan itu jumlahnya cukup tadi. Ya dok ya. Ya mudah-mudahan. Kalau sampai PPI nggak adanya cuma H2RA ya manfaatkan H2RA. Mungkin perlu dikombinasi dengan antacid. Kita tahu ya kerja antacid itu kan hanya bersifat di dalam lumen lambung saja. Jadi dia menetralisir asam lambung yang sudah diproduksi, dia sudah ada di dalam lambung, tetapi dia tidak bisa menekan produksi, makanya dia butuh kombinasi. Jadi kalau misalnya kondisi-kondisi akut yang masih asam lambungnya sudah terlanjur tinggi gitu dok, kita berikan antacid ya dok ya. Oh ya baik. Kalau mau cepat ya sirup kan. Kalau nggak mau cepat adanya tablet dikunyah. Dan bisa dikunyah ya dikunyah. Dikunyah iya. Bisa. Nah cara pembelian obat juga ya dok ya, karena kadang, tadi dokter Willy menyampaikan ini penting sekali edukasi untuk sejawat-sejawat di sini dokter umum, mungkin ada perawat, bidan ya, apoteker. Ini edukasi pembelian obat ya dok ya. Iya benar. Nah pada umumnya obat-obat penurun asam atau penetralisir asam itu diberikan pada waktu perut kosong ya. Sebelum makan.
Jangan sesudah makan. Iya. Sebelum makan, sebelum produksi asam itu Terlalu timbul tinggi. dirangsang oleh makanan, kita kasih dulu obat. Kasih dulu. Iya, jadi nanti cara minum obat itu diperhatikan. Kemudian tadi karena banyak juga dok, kadang ketika kita edukasi pasien, ini obatnya dikunyah ya. Pasiennya kaget, ternyata sebelumnya nggak pernah dikasih tahu ini Iya, harus dikunyah iya. misalnya. Hmm. Biasanya langsung telan gitu kan. Nah, ternyata ada beberapa cara pemberian obat dan tadi ada yang sebelum makan seharusnya diberikan ya dok ya. Iya, Mm-mm. iya. Baik dok. Kemudian dok, terkait dengan terapi ini kan ada yang dengan obat-obatan, ada juga non farmakologi. Tadi kan dokter menyebutkan edukasi. Untuk pantangan-pantangan dok pada Iya. pasien-pasien MAH ini dok. Pertama misalnya kadang dibilang nggak boleh makan makanan yang susu misalnya atau yogurt karena asam gitu, atau nggak boleh makan makanan yang asam banget atau pedas gitu. Itu gimana dok? Ya, memang namanya juga penyakit lambung. Iya. Lambung itu kan kalau bahasa awamnya itu kantong nasi. Ya karena kita pada umumnya makan nasi kan, ya kantong makanan lah. Nah jadi apapun yang kita makan melalui mulut, dia pasti akan ditampung dulu di dalam lambung, gitu kan. Nah, Iya. kalau lambungnya sehat kan nggak ada masalah. Mm-mm. Tapi kalau lambungnya tidak sehat atau ada penyakitnya atau sakit mah, ya tentu saja pasti akan ada pantangan-pantangan atau larangan-larangan yang tidak boleh dimakan atau diminum oleh orang yang sakit mah. Misalnya tadi kalau minuman, tadi udah jelas ya, minuman keras pasti nggak Iya. bisa pada orang sakit mah. Kemudian kopi itu karena kafein ya merangsang lambung melalui pengontrolan dari bikarbonat di dalam lambung itu dihambat, lalu dia merusak keutuhan mukosa lambung sehingga gampang teriritasi. Lalu minuman soda, kita bicara Iya. minuman dulu ya. Soda itu ya apa saja yang mengandung soda, kemudian asam. Iya. Bahkan makanan atau buah-buahan atau minuman yang vitamin C-nya tinggi, kadar vitamin C. Kita Iya. tahu vitamin C itu kan asam askorbat. Makin tinggi dosisnya dia pasti berpengaruh terhadap lambung. Tapi kalau dosis kecil mungkin enggak gitu ya. Nah, kemudian obat-obatan itu yang paling terkenal bisa merangsang lambung itu vitamin C tadi. Kedua zat besi. Penambah darah itu iya. zat besi kan, itu merangsang lambung itu. Selain dia menimbulkan BAB itu hitam ya. Iya, Tapi jadi mirip bukan karena berdarah, berdarah, tapi iya. dia karena zat besi itu Iya. hitam ya. Kemudian ada reserpin ya. Reserpin mungkin di puskesmas masih ada, mungkin itu obat untuk hipertensi dulu ya. Reserpin juga merangsang lambung ya melalui hambatan terhadap prostaglandin ya. Jadi itu sebaiknya dihindari. Lalu yang mengandung asam tadi, asam mefenamat itu banyak sekali Iya. mereknya ya. Iya. Di puskesmas juga banyak. Kemudian NSAID tadi termasuk diklofenak ya. Nah, aspirin, pengencer dan lain-lain itu juga bukan mutlak tidak boleh diberikan pada orang sakit mah. Iya. Kalau obat itu sangat penting, misalnya pengencer, orangnya sakit jantung tapi ada sakit mahnya juga, pengencer tidak bisa ditunda atau Iya. tidak bisa tidak diberikan. Iya. Ya sepanjang dia tidak punya riwayat ulkus di dalam lambung atau di usus 12 jari atau tidak pernah terjadi perdarahan saluran cerna yang berat, itu kita masih bisa kasih dengan catatan ya dilindungi lambungnya. Iya, Misalnya diberikan pagi tambahan hari obat. dikasih PPI, nanti Iya. minum pengencernya siang hari sesudah makan. Misalnya seperti itu. Iya. Itu untuk menghindari ya, biasanya sih bisa tertangani ya. Nah, itu memang dianjurkan seperti itu gitu. Jadi bisa. Lalu obat-obatan dari makanan itu misalnya pedas. Iya. Makanan pedas pada umumnya 80% orang-orang dengan dispepsi itu kumat Kumat. kalau dia makan pedas. Iya. Jadi hanya 20% yang tidak kumat, 80% kumat. Ya. Dan jangan lupa individual. Jadi ada orang tertentu bisa makan ini, mahnya tidak kumat, tapi pada orang lain bikin kumat. Iya. Jadi individual. Jadi biasanya kita minta tolong pasiennya mencatat sendiri apa yang membuat dia kumat, itu tidak boleh diulangi gitu. Itu jalan edukasi yang paling bagus gitu ya. Karena tadi bersifat individual, kita tidak bisa katakan
Ada orang yang tadi misalnya minum obat tradisional, Iya. misalnya kunyit. Kunyit. Kunyit itu benar, kunyit itu adalah obat tradisional untuk gangguan lambung. Iya. Tetapi saya harus ingatkan, tidak semua orang sakit lambung bisa dengan menggunakan kunyit tadi. Iya. Jawabannya kan apa ya, Individual. tadi. Iya. Jadi boleh dicoba, kalau cocok silakan terusin, kalau enggak jangan berhentiin. Cari yang lain kan gitu. Iya. Jadi sebenarnya mempelajari diri sendiri juga ya, Dok ya. Jadi benar. diingat-ingat nanti misalnya makan makanan apa itu kambuh atau enggak gitu ya, Dok ya, dan Makanya dicatat. kalau saya ditanya, "Dok, boleh nggak saya minum obat ini, misalnya herbal ini?" Saya nggak bisa jawab. Iya. Ya karena kan individual tadi. Silakan dicoba, kalau rasanya tidak enak berarti itu tidak cocok buat ibu atau buat bapak. Mungkin buat orang lain cocok. Iya. Bukan jelek gitu ya. Iya. Jangan dibilang jelek nanti ternyata dia bagus pada orang lain kan. Mungkin nggak cocok pada dia, tapi pada orang lain mungkin cocok. Iya, terutama ini masa-masa masih puasa ya, makan makanan waktu berbuka itu hati-hati ya Sobat ID ya, makan makanan pedas, asam itu ya, jadi jangan sampai itu memicu kambuhnya penyakit mah ini. Apalagi mau lebaran nih, Dok. Nanti mau lebaran minum-minuman bersoda di mana-mana ya, Dok ya. Ya harus hati-hati. Karena dia kan berpuasanya panjang ya, dari subuh gitu sampai sore. Itu kan bisa sampai 12 jam ya misalnya di Indonesia tuh, atau bahkan kok di luar negeri ada yang puasanya lebih dari 12 jam. Sehingga begitu dia berbuka, dia mengkonsumsi minuman atau makanan yang punya potensi mengiritasi lambung, ya bisa apalagi jadinya, sebelumnya dia memang punya penyakit mah kan. Iya, terutama yang sudah memang sudah punya penyakit ya, Dok ya. Bagi orang yang tidak punya pun bisa merangsang. Nah, mungkin caranya adalah ya sudah benar sebenarnya yang diajarin itu, minum dulu ya kan, makan apa dulu, baru bertahap makan besarnya ya, mungkin malam gitu kan. Sama nggak boleh sekali makan langsung banyak gitu. Kalap. Itu tadi kan kita masih punya waktu kan, dari berbuka puasa sampai ke subuh tuh masih ada waktu. Bisa. Nah, terkait dengan yang puasa nih, Dok, cara minum obatnya, Dok, bagaimana kalau untuk pasien-pasien yang sudah punya sakit mah? Iya. Jadi kadang-kadang yang sering dipertanyakan kita, saya sakit mah tapi punya penyakit lain juga, misalnya ada hipertensi, diabetes. Ini bagaimana, saya boleh puasa apa gimana caranya gitu. Nah sebenarnya ini jujur ya, di praktek sehari-hari kita sering menemukan dua kelompok orang. Satu, orang yang sakit mah, tapi begitu bulan puasa mahnya malah sembuh. Dalam tanda kutip ya. Jadi dia tidak mengeluh, bisa dia berpuasa full 1 bulan. Nah ada lagi yang lain yang memang nggak bisa, nggak bisa tanpa obat. Dia harus misalnya obat 3 kali gitu, dia harus 3 kali. Nah tentu ini kan nggak memungkinkan ya. Nah buat kita dokter sebenarnya satu, kalau bulan puasa ya kita atur penggunaan obat. Sebenarnya kalau di sakit mah tuh nggak terlalu sulit, karena kebanyakan obat diminum 1 atau 2 kali sehari ya. Rata-rata 1-2 kali. PPI misalnya 1 kali sehari, tapi walaupun ada juga pada kasus tertentu kita memberikan sampai 3 kali ya. Kemudian antacid pun bisa 2 kali ya. Jadi bisa diatur penggunaan obat. Nah yang jadi masalah tuh kalau dia punya komorbid lain, penyakit lain, dia harus minum, tentu juga harus kita atur. Kalau itu pasien kita mungkin bisa atur, tapi kalau misalnya ternyata dia pasien sejawat juga, ya biasanya kita minta yang bersangkutan kontrol ke sejawat yang lain supaya mengatur obatnya kalau dia memang bisa berpuasa. Tapi pada kasus tertentu yang memang dia tidak bisa, kita juga tidak menganjurkan ya, tapi tetap pilihannya kan ke pasien. Kita sampaikan saja bahwa resikonya apa, ya kemungkinannya akan terjadi apa kalau seandainya dia berpuasa ya. Tapi pada umumnya kasus-kasus pasien saya itu banyak yang merasa enak justru pada makanya saya kadang-kadang bergurau ya kalau gitu Bapak Ibu berpuasa setiap bulan supaya lambungnya tambah sehat kan. Kan ada yang namanya puasa Senin Kamis kan bisa. Ada, Dok. Ya jadi ya sebenarnya tadi mereka bilang bagaimana dengan pantang gitu pada orang sakit mah. Jadi satu, kalau saya bilang tuh individual. Kedua, jangan orang sakit mah itu semuanya nggak boleh.
Tambah sakit. Kalau saya susu saya anjurin. Oh, Kalau ya, dia sudah boleh berarti, biasa Dok. minum susu dan tidak ada masalah dengan minum susu, karena sebenarnya sejujurnya susu itu kan bersifat alkali. Jadi justru dia bisa menetralkan asam, ya kan? Iya. Tapi benar bahwa tidak semua orang bisa minum minum susu. susu. Jadi kita kembalikan ke pasien. Yang kedua, apakah Yakult, yogurt itu Iya, boleh nggak, Dok? bermanfaat apa tidak gitu? Iya. Pada sekarang ini trennya pada penyakit-penyakit saluran cerna, terutama yang di bawah ya, seperti IBS, kemudian IBD. IBS itu irritable bowel syndrome, sindroma usus rewel. IBD itu inflammatory bowel disease, jadi memang ada infeksi pada usus besar. Ini sekarang probiotik itu jadi tren. Iya. Semua kasusnya diberi probiotik. Ya, probiotik itu sebenarnya kan mengembalikan komposisi dari flora normal di dalam usus. Karena kita tahu salah satu fungsi usus kita dalam pencernaan itu dia membutuhkan flora-flora normal, sehingga ada tempatnya pada kasus-kasus tertentu kita berikan. Nah, apakah yogurt atau Yakult itu misalnya bisa merangsang lambung? Kembali lagi tadi individual. Pada orang tertentu merangsang, pada orang lain enggak. Silakan dicoba, tapi tidak ada larangan. Tapi prinsipnya gini, saya menganjurkan ke teman-teman sejawat, terutama yang menangani kasus-kasus penyakit lambung, ya jangan dipantangin semualah. Apa yang dia bisa silakan, ya kan. Tapi yang nggak bisa, yang penting kita kasih tadi clue-cluenya, dari kasih obat-obat apa yang sebaiknya dihindari karena bisa merangsang lambung, ya kan. Pengobatan termasuk obat-obat herbal, jamu gitu. Obat Cina jangan lupa. Obat Cina juga banyak yang merangsang lambung ya. Bukan berarti obat Cina jelek, enggak. Sekali lagi saya bilang pada orang tertentu bisa tidak baik gitu. Bisa menimbulkan perdarahan dan itu berbahaya ya. Karena saya banyak kasus saya menemukan orang yang habis minum obat perdarahan ya. Perdarahan harus diendoskopi dan terbukti misalnya ada gastritis erosi, kemudian ada ulkus dan lain-lain gitu. Gastropati NSAID itu kasusnya banyak sekali. Kalau ini untuk dokter nih, gastropati NSAID itu biasanya temuan endoskopinya dia multiple ulkus kecil-kecil. Kalau bahasa awam itu banyak sariawan di lambungnya, dan dia bersifat akut baru. Nah, biasanya disertai dengan erosi. Beda dengan ulkus yang murni. Ulkus karena Helicobacter pylori umumnya dia tunggal. Bisa di lambung, bisa di duodenum. Umumnya kalau pada duodenum itu lebih dari 80% itu Helicobacter pylorinya positif kalau ada ulkus tunggal. Pada gaster itu lebih sedikit Helicobacternya ya, di bawah 60% kasus. Jadi artinya kalau kita ketemu ulkus, pemeriksaan Helicobacter pylori itu menjadi kewajiban. Ya, bahkan pada gastritis yang diantrum tadi itu juga perlu diperiksa. Jadi soal makanan tadi kembali ya, intinya individual. Kalau enggak cocok ya jangan diulang. Kalau cocok silakan terusin. Tapi prinsipnya jangan dipantangin semua. Nanti orangnya malah nggak bisa makan ya, Dok. Kasihan sekali. Makin kumat lambungnya. Makin kalau kumat. dia nggak makan. Iya. Nah, ini juga, Dok. Penyakit mah ini sebenarnya bisa sembuh nggak, Dok? Penyakit mah bisa sembuh ya. GERD juga bisa sembuh. Yeah. GERD itu banyak yang sembuh ya. Tapi kalau ditanya dibalik gitu ya, apakah penyakit mah itu sering kumat? Iya. Karena tadi pengobatannya aja harus komprehensif ya. Jadi harus berpantang makanan tertentu, lifestyle modification, jadi modifikasi gaya hidup seperti tadi peminum alkohol, merokok, obesitas itu kan harus dikendaliin semua. Lalu minum obat yang benar, ya kan, teratur benar. Kemudian diawasi, jangan minum mengkonsumsi obat sendiri, karena ya obat-obat ini kan juga penggunaan jangka panjangnya pasti ada efek sampingnya juga, ya, ada efek sampingnya juga. Walaupun pada banyak penelitian penggunaan PPI jangka panjang itu efek sampingnya enggak terlalu banyak ya sebenarnya, dan sudah banyak dibantah misalnya tentang kejadian kanker pada pengobatan PPI jangka panjang itu banyak dibantah dalam literatur ya. Jadi nggak usah terlalu takut kita sebagai dokter. Yang penting tadi
Kalau dia sudah terkendali dengan baik, pengobatannya on demand gitu. Iya. Jadi penyakit mah ini sebenarnya bisa dikendalikan, bisa sembuh ya dok ya. Cuma bisa. memang kalau lifestyle-nya, nah ini lagi-lagi ya mengenai lifestyle. Kalau ini lifestyle-nya tidak dibenerin, maka bisa kambuh-kambuhan ya dok ya. Jadi sebenarnya ini juga bisa dicegah berarti ya dok ya, nggak hanya diobati. Benar, bisa dicegah. Lebih baik mencegah daripada mengobati karena sakit itu mahal ya dok. Kalau sudah sakit mahal tadi. Sakit itu mahal, juga ya. mahal. Pemeriksaan Helicobacter pylori juga mahal. Iya mahal. Mahal ya. Kalau yang UBT itu kalau tidak salah saya ya 1 juta lebih sedikit. Oh, cukup mahal juga ya dok ya. Ya yang urea breath test. Dan nggak semua lab bisa ya dok ya. Nggak semua lab bisa. Mahal. Karena apa mahal? Karena dikirim. Sudah kita tiup di situ nanti dikirim. Jadi mungkin 1 minggu baru ada hasil. Tapi kalau pada endoskopi kita biasanya udah, kalau di tempat saya itu udah include. Jadi 1,9 endoskopi atas itu sudah include dengan pemeriksaan Helicobacter pylorinya. Jadi kita tidak ada nggak perlu ditambah. Kecuali kalau yang dicurigai ganas kita PA. Kalau PA itu di luar hasil. PA kan juga nggak terlalu mahal untuk Helicobacter, kita di bawah 500 lah. Untuk PA. Ya. Nah, ini luar biasa. Jadi untuk pasien yang sudah memiliki penyakit MAH maupun yang belum nih. Nah, jadi berbagai informasi yang kita dapat pada hari ini itu ya tadi untuk makanan-makanan tertentu tergantung apakah sobat ID makanan itu bisa cocok atau enggak, bisa mencetuskan sakit MAH atau enggak. Jadi pelajarilah diri sendiri. Kemudian lifestyle tadi dok ya, perbaiki lifestyle, manajemen stres, kemudian tadi berat badan berlebih ya. Kemudian ini dok obat-obatannya jangan semua medikasi. Nah, sebelum kita tutup sesi kita hari ini mungkin ada closing statement dari dokter, silakan dok. Ya baik, terima kasih Tereka dan tim ya. Jadi khusus untuk penyakit MAH ini adalah penyakit yang sebenarnya dia berupa dari kumpulan gejala-gejala ya, jadi bukan gejala tunggal. Dan di zaman modern ini penyakit MAH itu makin banyak, prevalensinya, insidennya makin tinggi ya. Dan kebanyakan penyakit MAH itu sebenarnya tidak membunuh ya, dalam tanda kutip ya, terutama GERD. GERD itu nggak pernah membunuh dia ya, tetapi dia bisa diobati, bisa dikontrol baik dengan obat maupun tanpa obat. Tanpa obat tadi misalnya modifikasi gaya hidup, kemudian berpantang dan lain-lain tadi ya, menghindari obat-obat tertentu yang bisa merangsang lambung dan lain-lain itu ya. Nah, ini kan soal mitos nih, banyak di media sosial misalnya ada orang meninggal, artis meninggal mendadak. Keluar di koran atau di medsos, meninggal karena MAH akut kan? Ini mitosnya. Nah, yang dia maksud itu sebenarnya adalah pada umumnya GERD. Nah, GERD itu tidak pernah membunuh secara langsung, tetapi dia benar, GERD itu bisa menimbulkan komplikasi, dan komplikasinya itu bisa membahayakan, bahkan bisa membunuh. Tapi komplikasinya itu terjadi puluhan tahun kemudian. Misalnya orang GERD lama-lama dia bisa jadi kanker di esofagus, kanker di lambung, kemudian terjadi penyempitan dari kerongkongan sehingga dia nggak bisa makan, ya kan, makanannya nggak bisa turun ke lambung karena sumbat. Nah, ini kan komplikasi, dia membunuhnya jangka panjang. Kalau meninggal mendadak, harus ingat bahwa sakit MAH itu, gejala-gejala sakit MAH banyak juga disebabkan oleh penyakit di luar saluran makan, misalnya jantung koroner gejalanya mirip. Terutama jantung koroner dinding bagian bawah itu mirip, makanya penyakit jantung koroner disebut juga sindroma masuk angin, ya kan? Angin duduk kata orang kampung. Nah, itu bisa meninggal tapi bukan karena GERD, jadi dia serangan jantung yang gejalanya mirip GERD. Lalu misalnya ada juga penyakit di saluran empedu, itu juga bisa mual muntah, batu misalnya, atau kanker pada pankreas, kanker pada hati, itu juga bisa menimbulkan gejala-gejala sakit MAH. Jadi kalau ada gejala-gejala sakit MAH, nah mohon nih masyarakat cobalah datang ke pelayanan kesehatan, mulai dari yang layanan primer di puskesmas, di sana ada dokter,
yang sudah tersedia ya. Coba berobat ke sana untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat ya. Nah, kalau tadi timbul misalnya ada tanda-tanda alarm ya, nanti coba berkonsultasi ke dokter, diperlukan endoskopi apa enggak. Nanti dokter akan memberi pengantar atau memberi advis kalau diperlukan ya. Lalu tadi endoskopi bisa dilayani melalui layanan BPJS ya, di rumah-rumah sakit tertentu yang bekerja sama dengan BPJS ya. Kalaupun harus misalnya di endoskopi tidak ada BPJS di situ misalnya, itu saya rasa ya sekitar 2 juta tuh masih terjangkau ya untuk masyarakat yang benar-benar diperlukan. Nah, terakhir bahwa orang-orang dengan sakit mah bisa dicegah tadi, lalu bisa diobati. Caranya gimana? Ya memodifikasi gaya hidup, menghindari makanan minuman yang merangsang lambung, kemudian ya jangan stres. Ya memang tidak ada manusia yang tidak stres, tapi kalau stresnya berkelanjutan dalam jangka panjang itu tentu bisa memicu berbagai macam penyakit termasuk penyakit mah. Demikian ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dokter atas ilmunya yang luar biasa hari ini. Semoga bisa bermanfaat secara luas ya untuk masyarakat maupun sejawat-sejawat. Di sini ada rekan-rekan dokter, kemudian perawat, bidan ya. Jadi pentingnya kita manajemen berbagai stres dan modifikasi gaya hidup untuk mencegah dan mengobati penyakit lambung. Akhir kata, saya Sari Eka Pratiwi bersama Dr. Willy di sini pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita ya, agar bisa mengikuti perkembangan video-video berikutnya ya. Untuk itu kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih dokter. Terima kasih.